Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari bahasa Al-Quran. Dan sebelum kita masuk ke dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, sedikit informasi dan sedikit menyampaikan bahwa insya Allah kita akan membahas terkait dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ada di antara ummahat yang sudah pernah belajar sebelumnya? Belum, Ustaz. Belum ya. Nah, ya. Apa itu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Nanti akan kita bahas ya. Ada di halaman yang ke-16 ya. Namun kita langsung saja masuk ya, karena pembahasan kelas yang lain sudah lewat ya. Kelas A kita akan masuk ke dalam pembahasan di halaman 15 ya. Pada bagian 2. Apakah sudah dibahas bagian 2 ummahat? Belum. Belum ya, lama. Kalau dibilang kalau belum bahasa Arabnya lama. Kalau sudah bahasa Arabnya khalas. Nah, khalas am lama? Sudah atau belum? Khalas am lama? Lama. Nah, kita mulai dari bagian 2 ya. Bagian 1 insya Allah mudah untuk dipahami. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ya. Kita baca sama-sama ya, ummahat. Rakam wahid, ithnan, thalatha. Silakan dibaca nomor 1, 1, 2, 3. Masjid. Masjid al-masjid. Nomor 1 bagian 2. Afwan, bukan bagian 1. Oh. Ya. Bagian 2 ya. Kita ulang ya. Wahid, ithnan, thalatha. Al-maktabu maksurun. Mumtaz ya. Al-maktabu maksur. Ini sudah gundul semua nih. Hendaknya kita mengingat-ingat harokat yang sudah kita pelajari. Ya, kosakata yang sudah kita pelajari. Al-maktabu maksurun. Apa artinya ya ummahat? Maktab. Meja rusak. Sahih. Ya, al-maktabu maksurun, meja ini rusak atau patah, sama ya.
Rakam isnan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Ahmad Jadidun. Al-mudarrisu Al-mudarrisu hadidun. Al-mudarisu jadidun. ya, kita baca sama-sama ya biar kompak umahat. Mohon yang baru hadir di halaman 15 bagian 2 nomor 2 saat ini. Ya. Kita baca sama-sama ya. Wahid isnan salasa. Al-mudarrisu jadidun. Nah, nomor 2 ya. Al-mudarrisu jadidun. Di sampingnya yang nomor 2 itu umahat. Pan ke bawah kita. Jangan sampai lupa. Ya, angka 1, 2, 3. Nah, itu harus kita pahami. Nah, artinya apa al-mudarrisu jadidun? Guru ini baru. baru. Guru betul. Guru. Guru ya. Guru ini baru. Al-mudarrisu artinya guru. Ya. Naam. Ya. Ini harus diperhatikan ya, al-mudarrisu ya, jadidun. Naam. Ya. Lalu berikutnya ya. Rakam salasa, wahid isnan salasa. Wasihun. Naam. Ya, apa artinya umahat? Kemeja kotor. Kotor. Kemeja kotor. Sahih. Ya. Naam. Berikutnya rakam arba'ah. Wahid isnan salasa. Al-banu baridun. Al-labanu baridun. Mumtaz. Ya. Artinya Susu dingin. Susu ini dingin. Susu ini dingin. Sahih. Ya. Naam. Berikutnya rakam khamsa. Wahid isnan salasa. Al-masjidu Ya. Al-masjidu maftuhun. Mumtaz. Ya. Artinya masjid terbuka. Masjid terbuka. Sahih. Ya. Rakam sita. Wahid isnan salasa. Al-hajaru kabirun. Mumtaz. Artinya Batu ini besar. Batu ini besar. ya, batu ini kabirun. Kabirun besar ya. Sahih. Ya. Nah, berikutnya rakam sita, rakam sab'ah, wahid isnan salasa. Al-libanu Baridun. Al-ma'u harun. Ya, yang kompak nih. Al-banu Biasanya ibu-ibu kompak nih. Diulang ya. Wahid isnan salasa. Ya, harun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Artinya Susu dingin dan air panas. Susu dingin lalu dan air panas. Sahih. Ya. Naam. Berikutnya rakam samaniyah. Wahid isnan salasa.
Wakfun. Naam. Apa? Umahat, coba diulang sekali lagi. Rakam samania. Wahid, isnan, salasa. Kelihatan. Al-muhandisu. Al-muhandisu Al-muhandisu jalisun jalisu wal wal mudarrisu mudarrisu wa aqfun. Wal mudarrisu waqifun. Naam. Al-muhandis ini kan kata baru ya. Apa artinya al-muhandis? Ada yang tahu? Insinyur. Masya Allah. Ya. Kata baru sudah tahu nih, berarti sudah pernah belajar. Google. Ustaz. Oh, iya kan belajar juga ya, belajarnya pakai Google ya. Oh. Ya. Masya Allah. Ya. Dari Mbah Google ya, belajar ya. Sekarang serba mudah sekarang. Ya. Nah, jadi insinyur jalisun apa jalisun? Duduk. Wal mudarrisu waqifun. Guru ini berdiri. Dan guru ini berdiri. Guru berdiri. Sahih. Ya, Masya Allah. Baik. Berikutnya, rakam tis'a, wahid, isnan, salasa. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Mumtaz. Artinya? Bulan itu jauh. Jauh. Bulan ini jauh. Ini. Ya, bulan ini jauh. Jauh. Sahih. Atau bulan itu jauh. Sahih. Nah, ini terakhir nih. Rakam asyara, wahid, isnan, salasa. Al-mindilu naqifun. Al-mindilu nadhifun. Ya, al-mindilu nadhifun. Artinya sapu tangan ini bersih. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fikunna, Ummahat. Perhatikan Ummahat, di sini kita mempelajari susunan mubtada khobar. Tapi Ana ingin menjelaskan lebih dalam ya tentang bahasa Arab ini. Kan ini kan kita sedang belajar bahasa Arab ya Ummahat, durusul lughah ya. Dari mubtada khobar ya, kalimat ke pemberitahuan dan lain sebagainya. Di dalamnya ada kosakata ya. Pertanyaannya, dari mana bahasa Arab itu berasal? Bahasa Arab. Iya. Apa? Ya, silakan yang mau googling boleh ya. Dari Allah Ustaz. Dari mana bahasa Arab ini berasal? Misalkan ya, kayak bahasa Indonesia, dari mana bahasa Indonesia ini berasal? Berarti kan dia dari satu rumpun dengan Malaysia ya, bahasa Melayu ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau bahasa Arab, dari mana bahasa Arab ini berasal? Dari awal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini googling ya? Enggak, awal pertemuan nomor 1 ke 1. Pertemuan ke-1 pentingnya bahasa Arab. Pertemuan pertama. Iya, pertama. Pertemuan pertama ya. Dari Nabi Ibrahim ya. Maka Nabi Ibrahim dia memiliki bahasa tersendiri, bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ya. Jadi dari satu rumpun bahasanya keturunan Sam bin Nuh. Iya, betul. Ini sedikit murojaah nih biar Ummahat ingat-ingat ya bahwa bahasa Arab ini penting. Sangat amat penting. Ya. Dan sedikit informasi bahwa bahasa Arab ini yang kita gunakan dari Nabi Ibrahim nih. Ya, kalau bahasa Arab yang asli itu dari Nabi Adam. Nabi Adam diajarkan langsung ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ya. Bagaimana wa 'allama Adam al-asma, wa Allah mengajarkan Adam
nama-nama, ya, kuda dan lain sebagainya, bisa berkomunikasi itu dengan bahasa Arab surga, bahasa Arab surga, ya. Lalu di zaman ini kita menggunakan bahasa Arab yang digunakan oleh Ismail kepada Ibrahim dan kepada ibunya. Siapa ibunya? Hajar. Hajar, ya. Hajar Nah, istri. ibunya Ismail Hajar bukan ya? Hajar. Betul, ya. Nah, ini sedikit flashback ke belakang ya. Bagaimana kita harus memahami kosakata ini adalah bahasa-bahasa yang diambil dari zaman Nabi Ismail ya, alaihi salam, atau kita sebutnya Arab musta'ribah, Arab pendatang. Ya, kalau Arab asli dari Arab apa, Ustaz? Arab pendatang. Sudah dibahas belum ini, Umahat? Belum. Yang bahasa Arab Nabi Muhammad Nabi Adam belum, Ustaz. Oh, ya Allah. Ustaz, kenapa suaranya ini ya? Feedback apa mendengung? Ya, Nggak mungkin jelas. ada yang delay ya. Ada yang ini ya. Coba saya ini. Ya. Nah, bisa terdengar nggak? Ya. Nah, ini sepertinya ada yang nyala mic-nya ini. Mungkin bisa dimatikan dulu. Berisik suaranya. Coba saya matikan semuanya ya suaranya. Bisa terdengar jelas ya, Umahat? Baik. Ya. Belum dibahas ternyata Umahat tentang Arab Aribah, Arab Musta'ribah, dan Arab Baidah. Sudah dibahas belum, Umahat? Belum, Ustaz. Subhanallah. Ya. Perlu kita bahas untuk motivasi atau kita lanjut dulu nih? Silakan. Sepakati. Perlu dibahas, Ustaz. Bahas dulu, Ustaz. Bahas dulu ya, sebelum nanti kita lebih lanjut di buku Durus Sulughah. Baik. Bila demikian kita bahas dulu sedikit ya. Nggak banyak, insya Allah pertemuan ini cukup ya. Saya akan memberikan materi ya tentang bangsa Arab ya, bahwa bangsa Arab ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Nah, Ana akan tulis di sini. Ya, bisa terlihat Umahat? Tidak Bisa? ada. Sudah Tidak terlihat ada. di Sudah, Zoom? Ustaz. Bisa. Ya, bisa di ini ya, di zoom in ya, bisa didekatkan nih. Oh, iya. Ya. Bahwa pembagian bangsa Arab ini menjadi 3. Maaf Ustaz, itu suaranya berisik lagi. Mungkin mic-nya belum mati semua. Oh iya, baik. Saya coba matikan semuanya ya. Ini ya, baik. Ya. Agar menjaga kenyamanan Umahat yang lain, kita matikan dulu mic-nya dan bisa mendengarkan. Apabila ada pertanyaan boleh dinyalakan mic-nya. Baik. Sekilas kita harus tahu ya, ada 2 fase, dan sebenarnya ada 3 ya. Kita sebut 2 fase di mana bahasa Arab ini digunakan. Fase pertama di zaman Nabi Adam alaihi salam, dan ini termaktub di dalam ayat Al-Quran ya, yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ya. Kalau tidak salah ayatnya ayat yang ke ya, ayat, dan tahu ayat berapa Umahat? Saya cek dulu. Ya. Ayat 30-an ya. Ayat 30.
30 ya. Ayat 31 ya. Ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Siapa? Allah Azza wa Jalla ketika turun ke bumi. Ya. Nah, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Ya. Jadi Allah memberikan informasi ya kepada Adam alaihi salam. Ya. Seperti binatang, ya, seperti batu, gunung, air, ya, menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Nah, ya. Itu adalah fase pertama, di mana cikal bakal bahasa itu dari bahasa Arab ya kuno, bahasa Arab surga, ya. Lalu ya berkembanglah seiring berjalannya waktu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Sebelum zaman Nabi Nuh ada zaman di mana manusia pertama kali bisa mengetahui menulis, ya. Itu terjadi di zaman Nabi Idris. Atau orang barat menyebutnya adalah Henoch, ya, salah satu nabi yang diutus dan diberikan mukjizat bisa menulis, ya. Nabi Idris alaihissalam. Nah, di zaman setelahnya adalah Nuh. Nah, zaman Nuh itu adalah cikal bakal peradaban manusia dari 3 keturunan anak Nuh namanya Sam, Yafith, dan Ham. Adapun Kan'an dibinasakan. Nah, berketurunan. Nah, bahasa utama dari bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, ada dari ras Sam, atau mereka menyebutnya Semitik, ras Semitik, ras Hamitik, dan juga Yafitik. Ya, mereka orang Barat ya mengatakan demikian. Ya. Lalu dari bahasa Semitik ini, Lughatus Samiyah namanya, ya, atau Samawiyah, ya. Disitulah ada bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini dari mana? Dari Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim memberikan bahasanya kepada seluruh anak-anaknya yang bernama Ishak dan Ismail, ya, maka Ismail diberikan bahasa ya Ibrani dan berketurunan mengembangkan bahasa tersebut menjadi bahasa ya Arabiyah, ya, bahasa Arab, ya, yang dibawa oleh Ismail alaihissalam, ya. Nah, bercampur baurlah dengan bahasa Arab asli nih. Nah, maka kita bahas nih bahasa Arab asli ini ada 2, Arab Ba'idah dan Arab Baqiyah. Al-Arabu Ba'idah adalah bangsa Arab yang telah punah, dibinasakan. Mereka adalah kaum Thamud. Ini bahasa Arab asli ya. Bahasa Arab asli nih, ya. Kaum Thamud, ya. Dan kaum Thamud juga dari keturunan Sam, ya. Dari jalurnya berbeda, ya. Nabi Saleh. Lalu Madian dan kaum Ad. Ya, kaum Ad. Madian ini dekat dengan bahasa Ibrani, ya. Nah, kaum Ad ini kaumnya Nabi siapa, Umahat? Nabi Hud alaihi salam, ya, dibinasakan semua, ya. Lalu bukti-bukti sejarahnya ada ya. Kaum Ad, ya, kaum Samud, ya, kaum Madian, ya. Bukti bahwa mereka benar-benar ada, bukan dongeng, bukan mitos, ya. Dari apa namanya
bekas-bekas peninggalan mereka, ya tulang belulang mereka itu masih ada. Arab Ba'idah. Kalau kaum Samud itu di perbatasan antara Tabuk dan kota Al-Ula, namanya Al-Ula, ya, di Arab Saudi yang disebut dengan Madain Saleh, ya. Dan kaum Ad itu di perbatasan Yaman dengan Arab Saudi, atau kita menyebutnya adalah namanya Sahra Al-Khali, ya, padang pasir yang nggak ada kehidupan, karena kaum Ad ini dibinasakan sampai ke akar-akarnya, sampai tanahnya juga ya tidak layak untuk kita hidup di dalamnya. Sama dengan Nabi Saleh, yaitu kaum Samud, yang benar-benar dihinakan sehina-hinanya, ya, bahkan tempatnya itu terlarang, ya, nggak bisa hidup di situ, ya, karena dibinasakan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Ya, Madian itu perbatasan ke arah Syam, ya, ya, ke arah Syam, ya. Dan mereka tiga-tiganya, kaum yang tiga ini, ya, dibinasakan dengan sangat kejam, ya, dengan sangat sadis, ya, karena mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya menyembah selain Allah. Ini kita tidak usah bicara lagi Arab Ba'idah karena sudah punah. Nah, berikutnya adalah Arab Baqiyah. Arab Baqiyah ini yang tersisa. Siapa nih Arab yang tersisa ini? Yang pertama adalah Al-Arab Aribah. Dan yang kedua adalah Al-Arabu Musta'ribah. Ya. Al-Arabul Aribah, ya, atau kita sebutnya di zaman ini Al-Arabul Qahtaniyah, ya. Dia dari bangsa atau dari keturunan Qahtan. Nah, Qahtan ini adalah, kalau di sini ada Arab, ya, asli. Nasabnya berakhir pada Sam bin Nuh, ya, alaihissalam, tinggal di Yaman dan Hadramaut. Jadi dari jalur yang berbeda nih, ya. Satu jalur Sam bin Nuh dari jalur Ibrahim, dan satu lagi jalur dari Qahtan. Nah, ya, siapa Qahtan ini? Ya, Qahtan ini adalah satu ras suku, ya, yang menempati daerah Yaman yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan negeri yang diberkahi dan Rabb yang Maha Pengampun. Negeri siapa itu? Negeri ketika Nabi Sulaiman berjumpa dengan seorang wanita yang kaya raya, putri yang memiliki singgasana yang luas. Putri siapa? Ada yang tahu, Ummahat? Ratu siapa? Bilqis. Ratu Balqis. Di negeri apa namanya? Negeri Saba. Nah, nih, sejarahnya harus tahu ini. Belajar bahasa Arab nggak tahu sejarahnya, ya. Sama seperti belajar bahasa Inggris, harus tahu sejarah bahasa Inggris itu dari mana, ya. Di sini ada guru bahasa Inggris? Nggak ada, ya. Harus tahu sejarah, Ummahat, ya. Jadi biar kita meresapi setiap kalimat demi kalimat bahasa Arab itu. Bagaimana mereka menggunakan bahasa Arab dengan baik dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, Ummahat, ya. Nah, Arab Ariba adalah Arab yang asli tinggal di Yaman. Dia lewat jalur Qahtan, atau kita sebutnya dari negeri Saba, ya. Negeri Saba, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, ya. Negeri yang subur pada zamannya, lalu Allah Subhanahu wa taala binasakan, ya, karena mereka mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla.
Makanya kita melihat Yaman itu negeri yang tandus sampai saat ini. Beribu-ribu tahun yang lalu di zaman Nabi Sulaiman, negeri tersebut adalah negeri yang pengairannya sangat modern. Ya, sangat bagus dan iklimnya yang cukup baik di zaman itu, ya. Di zaman itu, ya. Di zaman Nabi Sulaiman. Nah, itu asal bahasa Arab ya, yang asli itu. Ya. Nah, yang kedua, bahasa Arab yang asli adalah Arab musta'ribah. Al-Arabu al-Adnaniyah. Nah, ini adalah Adnan ini adalah cucu-cucunya Ismail. Ya. Arab pendatang. Ya, bermukim di Hijaz, Tihamah, dan Najd, Arab Saudi. Ya. Nasabnya dinisbatkan kepada Adnan, keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, jadi berjumpa nih Arab ini yang pendatang dengan Arab yang asli. Ya. Jadilah bahasa Arab yang saat ini kita pelajari. Ya. Fahim tuna insyaallah ummahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ustaz, berarti ini gabungan ya Ustaz dari Arab Kohtaniyah dengan Arab Adaniyah ya. Iya, betul. Betul sekali. Nah, ini dia silsilah Arab musta'ribah. Ya, ummahat ya minimal harus tahu lah. Ini orang-orang musta'ribah ya. Dari Adnan, Mu'az, ya, Nazar, ya, sampai nanti ke Fihr Quraisy, yaitu tempatnya suku Quraisy Nabi SAW di situ. Ya. Fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ada yang ingin ditanyakan ummahat? Silahkan. Nah, apa bahasa Arab itu secara bahasa apa? Kita harus tahu nih. Sekilas bangsa Arab. Kenapa disebut dengan Arabun atau Arabiyun? Ya. Arab secara bahasa artinya adalah sahra. Padang pasir. Tanah gundul, gersang yang tidak ada air dan tanamannya. Ya. Bisa juga Arab artinya adalah bersih, jernih. Sofa artinya sofa. Ya. Jadi memang tempatnya gersang dari zaman Nabi Ibrahim, tapi di beberapa tempat itu ada oasis, di antaranya adalah tempat negeri Saba. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lalu bahasa Arab itu juga diartikan fasihun atau fashun. Fasih. Ya. Ibnu Katsir pernah mengatakan, Innal Arabiyyal lisan. Innal Arabiyyal lisan. Ya. Bahwa sesungguhnya bahasa Arab itu dari lisan. Kefasihan. Ya, kenapa orang Arab itu suka bersenandung ya dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa penyair. Ya. Dalam riwayat Ibnu Asakir, wa inna ma hiya lisan, faman taqallama bil Arabiyyah fa huwa Arabi. Ya. Dan sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa lisan dengan ucapan. Barang siapa yang berkata menggunakan bahasa Arab, maka dia adalah orang Arab. Dan bangsa Arab sekelompok umat bernasab kepada Sam bin Nuh.
bertempat tinggal di Jaziratul Arab. Ya. Ummatu minan nas samiyatul asli. Ya. Bahwa bahasa Arab ini ya umat manusia, segala manusia yang bernasab kepada keturunan Sam bin Nuh. Ya. Nah, Jazirah Arab dikelilingi laut di hampir seluruh sisinya, ya. Itulah bahasa Arab atau bangsa Arab. Dari dibatasi dengan Syam sampai dibatasi ke perbatasan Irak dengan Iran, ya. Karena Iran itu bukan bahasa Arab ya, Ummahat. Dia menggunakan bahasa Fars, bahasa Persia, ya. Berbeda dengan bahasa Arab Irak, ya, dan melalang buana ketika ekspansi besar-besaran di zaman Khalifah Umar bin Khattab, peperangan demi peperangan sampai ke Maghrib. Maghrib, di mana Maghrib Ummahat, ada yang tahu? Maghrib, Maroko, ya, sampai ke negeri Maroko, ya. Paham tunan insyaallah Ummahat? Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Ustaz mau tanya, Nah, tapi bukan yang bahas apa pertemuan hari ini. ya nggak apa-apa. Yang kemarin boleh. Kita mau tanya yang pertemuan kemarin tentang Ah, domir, Ustaz. oh iya. Baik. Kalau yang di rangkuman saya ya mohon diluruskan jika keliru. Itu kan dibagi menjadi munfasilun dan muttasilun. Kalau munfasilun itu huwa, hiya, ana, anta, anti. Kemudian kalau yang muttasilun itu kalau dilihat dari maknanya tidak bersambung gitu ya Ustaz. Saya belum terlalu paham yang muttasilun. Muttasilun yang bersambung. Seperti kita buka. Kalau yang Artinya kitabi gitu. Kitabi. Ya. Itu namanya muttasilun. Itu belum kita pelajari. Oh, belum. Cuma ini sedikit tambahan saja. Kalau yang tadi 5 itu berarti munfasilun gitu Ustaz. Munfasilun itu yang huwa, Iya, berdiri sendiri. Ya, anta, anti, ana, iya, ya, seperti itu. Oh ya Ustaz. Berarti yang muttasilun memang belum ya? Muttasilun itu belum. Itu nanti iya. di pelajaran ke-10 kalau tidak salah. Oh ya, siap Ustaz. Ya, insyaallah. Ya. Nah. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat? Bagian 3 ini sudah dikerjakan belum tugas Ummahat? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah, Baik. Ustaz. Ya. Di yang kemarin ya, kita akan lihat ya tugasnya. Imla'il faragha fi ma yali biwada'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Imla, isilah al-faragha di tempat yang kosong ini, fi ma yali, berikut ini, biwada'il kalimah, dengan meletakkan kata yang tepat, munasibah, tepat, ya, minal kalimat, dari kata-kata at-taliyah, berikut ini. Jadi kalau punya anak namanya taliyah, itu artinya dalam bahasa berikutnya. Mungkin mau punya adik lagi gitu ya. Ini hati-hati kalau memberikan nama taliyah. Ada nggak di antara ummahat yang anaknya taliyah? Enggak. Nggak ada ya. Atau pernah dengar nama taliyah? Ya. Beda dengan aliyah, ya. Aliyah yang tinggi. At-taliyah itu yang berikutnya. Nah, ada kata jamil, wasikh, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Nah, kita
Baca sama-sama Ummahat nih. Rakam wahid. Al-hajaru apa Ummahat? Batu. Batu. Jawabannya maksudnya. Oh, Ulun. Sakilun. Al-hajaru thaqilun. Mumtaz. Ya, batu berat. Ya. Hajar nih. Hajar itu adalah sebutan nama bagi Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Ini kita harus tahu kenapa sih namanya Hajar. Kalian tahu gak Ummahat? Belum Ustaz. Waduh, nggak tahu juga. Ya, jadi Hajar itu adalah julukan kepada istrinya Ibrahim karena bertempat di tempat yang gurun yang penuh dengan batu. Nah, ya. Jadi itu julukannya ya, namanya yang diberikan oleh Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi sama dengan Musa ya, Fir'aun ya. Musa itu kan bukan nama asli. Fir'aun juga bukan nama asli kan? Nah. Seperti itu. Paham tunan insyaallah? Ya, insyaallah. Insyaallah. Ya. Kita lanjutkan rakam isnan al-babu apa Ummahat? Maftuhun. Al-babu maftuhun. Maftuhun. Nah, ya ini mungkin feedback karena mic-nya dikencangkan ya. Mungkin agak kecilkan mic-nya biar nanti tidak terlalu feedback ya. Ya. Kita lanjutkan rakam salasa al-qamaru apa? Jamilun. 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 Berikutnya al-waraku Khafifun. khafifun. Nah, ringan ya. Daun atau kertas ringan. Al-mindilu Wasifun. Bacanya pendek semua. Wasifun. Wasihun. Nah. Rakam sita al-labanu Harun. Harun. Nah, ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini bagian 4 ini tugas nih Ummahat. Ya, kalau bagian 3 itu mubtada'nya di awal sudah diketahui, Ummahat mencari khobarnya. Ya, sekarang bagian 4 Ummahat mencari mubtada'nya, awalannya. Jangan lupa awalannya menggunakan alif lam dan bebas ya. Di sini tidak ada batasan, Ummahat boleh bebas. Contoh, Anda berikan contoh nomor 1. Titik-titik nadhifun. Kira-kira apa Ummahat? Al-qamisu. Al-qamisu nadhifun boleh. Al-mindilu nadhifun boleh. Ya. Tapi jangan ditulis al-qamaru nadhifun. Apa artinya? Bulan baru. Nadhif. Apa nadhif kok baru? Nadhif. Bersih. Bersih. Bulan itu bersih lah. Dari mana yang ngebersihin siapa? Nadhifun. Apa? Al-baitu nadhifun boleh nggak? Ya. Rumah Bisa. Boleh. Boleh. An-najmu nadhifun bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi bebas ya Ummahat, kerjakan dari nomor 1 sampai 10 saja. Baik. Ya. Paham tunan insyaallah? Paham. Ya, silakan bagi yang mau bertanya atau yang belum paham bisa ditanyakan. Kita diskusi terlebih dahulu. Silakan. Maafi soal? Tidak ada pertanyaan?
Kalau ditanya hal min soal, maka jawabannya nafi soal. Ya. Hal min soal ya ummahat. Nomor 4 tadi apa yang ringan? Ada Gimana Ustaz? pertanyaan nih. Ya. Gimana kalau bertanya amin soal jawabannya apa? Amin. Hal min soal, maka jawabannya mafi soal. Oh iya. Ya. Kalau ada pertanyaan, fihi soal. Tulis dong Ustaz penulisan seperti apa? Penulisannya boleh. Ya. Bisa ditulis ya. Hal min soal. Maka jawabannya kalau ada pertanyaan hal min soal, ya, misalkan fihi soal. Kalau tidak ada mafi Soal. ya, soal. Ya. Ini bahasa yang sudah diperhalus ya. Ada lagi nanti yang lebih perhalus lagi ya. Tapi ini dulu. Paham tunna insyaallah? Mau tanya Ustaz, Ya, silakan. mau tanya terkait yang hadis ini ya, gambar, maksudnya yang larangan untuk menggambar, kemudian memajang foto kayak gitu Ustaz. Ya. Kalau di situ kan di hadisnya itu memberikan nyawa ya nanti ya gitu, diminta untuk menghidupkan ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk untuk semua gambar gitu Ustaz. Kalau misalnya kayak foto manusia yang udah ada, misalkan saya gitu kan ya, udah ada gitu. Nah itu ketika saya memajang foto gitu, apakah juga berlaku gitu hukuman itu? Foto apa nih? Foto ya misalnya kayak pas foto gitu kan yang ditempel di rapot dan lain-lain gitu. Kebetulan kan saya kan usaha yang produk di mana ada testimoni gitu ya Ustaz. Terus nanti kan ada hasil before after kayak gitu. Nah saya mau tanya gitu. Jika demikian. Baik. Ya, maaf. Terima kasih. Saya matikan dulu mic-nya ya, yang lain agar bisa jelas ya. Ya, baik. Berkaitan dengan memajang foto yang bernyawa ya, yang harus digarisbawahi yang bernyawa. Ya, ini tidak diperkenankan dalam agama, dalam syariat. Dan ini termasuk bagian dari perkara jahiliyah, ya, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Nah, bicara tentang hal tersebut ya termaktub di dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Orang-orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Ya. Tukang gambar ya, yang kameramennya dan lain sebagainya. Tapi perlu diperhatikan, yang dimaksud ini apa? Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzibuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum.
Sesungguhnya pemilik gambar-gambar makhluk yang bernyawa ini akan diazab di hari kiamat dan diperintahkan kepada mereka untuk menghidupkan gambar yang mereka buat. Ya, gambar yang mereka buat, ya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, la tad'u suratan. Ya. Jangan engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak. Dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan, ya. Nah, berarti apa? Di sini yang ditempel, yang dipajang, ya. Bagaimana dengan foto yang ada di ijazah, rapot, ya, KTP? Maka ini dibolehkan karena maksud dan tujuannya memiliki tujuan yang lebih jelas, ya. Ada uzur syar'i, ya. Jadi boleh foto untuk apa? Untuk ijazah, tanda pengenal, ya, bitokoh syahsiyah atau KTP, SIM, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ditempel, dipajang, ya, makhluk hidup, ya, maka ini diharamkan di dalam agama, ya. Kalau kerjaannya adalah tukang foto, maka foto pemandangan cukup, ya, atau diganti dengan foto untuk ijazah, rapot, dan lain sebagainya. Ahli mengganti dengan profesi yang lain, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang keras bagi tukang gambar, termasuk foto, lukisan yang ada makhluk hidupnya, ya, apalagi patung, ya, meskipun tujuannya bukan untuk disembah, ya, meskipun tujuannya bukan untuk disembah, patung, foto, dan lain sebagainya. Fahim tunan insyaallah. Kalau ini Ustadz spesifik ya, lebih jelasnya kayak ke testimoni yang foto apa orang jadi gemuk ke kurus atau kurus ke gemuk gitu. Terus itu dipasang di status WhatsApp yang 24 jam hilang, itu bagaimana Ustadz? Oh, ya. Nah, para ulama berbeda pendapat nih. Kalau di medsos, ya, digital yang ada di online, ya, di dunia maya, kan yang jelas diharamkan itu kan kalau ditempel di rumah, ya, tempel di kantor dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau untuk di medsos itu para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama dalam mazhab Hanafi dan Maliki, ya, sebagian mazhab Maliki itu mengharamkan, ya, mengharamkan. Sebagian mazhab Syafi'i membolehkan ketika ada uzur atau disamarkan mukanya, ya. Nah, atau untuk konteksnya adalah dokumentasi. Nah, ini yang diperbolehkan. Konteksnya dokumentasi, tidak untuk dipajang, ya. Tidak untuk dipajang atau untuk ditempel di dinding, ya. Jadi harus lebih jelas nih. Pertanyaannya nih ditujukan kepada bagian apa nih? Kalau untuk berkaitan dengan media sosial, maka ini yang lebih aman, ya. Seperti brosur pendidikan itu lebih baik mukanya diburamkan, ya. Mukanya diburamkan, ya. Testimoni menguruskan badan orangnya, mukanya atau badannya, kan begitu, ya. Jadi pertanyaan, urgensinya apa? Kalau kosmetik, ya, wajahnya, tapi untuk wanita, ya, diharamkan untuk dipublikasikan. Mukanya itu tidak diharamkan untuk dipublikasikan, ya, seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Nah, ini di luar konteks bahasa Arab, ya. Kalau ada yang mau bertanya di luar konteks bahasa Arab, boleh nanti di akhir, ya. Nah, karena waktu sudah pukul 17.02, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi tugasnya hanya bagian 4, ya, Ummahat. Fahim tunan insya Allah.
Fahimna Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi